Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal dua hal soal suspensi. Penulis lupa ya, sudah bahas apa belum? Yang pertama adalah soal suspensi itu nyarinya nggak gampang ya. Penulis lupa ini sudah bahas atau belum, tapi penulis akan bahas dari contoh-contoh yang ada lah ya. Beli suspensi itu nggak gampang, nggak seenaknya. Terus yang kedua adalah soal uh, teori penulis yang bakal penulis praktekkan dengan segera, bahwa pakai spring buffer, pakai sport damper, pakai ganjal per itu lebih enak daripada pakai preload. Jadi preload itu biasa dipergunakan kalau bebannya kurang. Nah ini cerita ini teknik ini mau penulis terapkan pada suspensi yang dalam keadaan standar sekalipun itu sudah terlalu empuk. Jadi dipakai sendirian itu terlalu empuk, dipakai berdua mentok. Jadi teknik ini mau penulis pergunakan di suspensi yang seperti itu. Jadi ini nggak termasuk ke suspensi yang dipakai sendirian oke, dipakai berdua nggak mentok. Enggak untuk itu. Apalagi untuk suspensi yang untuk berdua saja sudah terlalu keras. Nah itu nggak bisa ditolong gitu. Itu apesnya yang beli ya. Ya itu jadi ketopik satunya ya. Beli suspensi itu ibarat beli kucing dalam karung ya. Jadi gini ya, penulis ini kan untuk sendirian pun pakai preload. Ini sudah penulis setel paling empuk ya. Penulis setel paling empuk, tapi menurut penulis masih kurang empuk ya. Tapi masalahnya kalau dipakai boncengan tanpa dirubah apa-apa, bakal mentok nanti. Mentok, bakal jeduk. Harus dikeraskan lagi kalau ingin bisa boncengan tanpa mentok. Tapi kalau dibuat gitu terpaksa harus nyetel keras. Jadi dilemanya kalau pernya terlalu empuk ya, itu dipakai sendirian dengan syarat berdua nggak boleh mentok. Pakai sendirian keras, nggak bisa empuk banget. Itu kelemahannya per empuk. Kalau pernya ukurannya pas, dipakai sendirian itu empuk, dipakai berdua nggak terlalu keras. Ini ada hubungannya dengan itu juga, dengan tingkat kekerasan juga. Penulis kasih ilustrasi ya. Ilustrasi kalau pernya anggap aja proses suspensi DBS, makin ditekan makin keras kan. Nah itu tingkat kenaikannya kayak gini. Nah suspensi Öhlins yang pernya ukurannya pas itu bisa kayak gini. Nah kalau suspensi DBS ingin disamakan dengan Öhlins, harus dinaikkan kalau berdua, harus diturunkan kalau sendirian. Kayak gitulah kira-kira. Jadi kurang fleksibel. Jadi harus sering rubah preload. Ada caranya untuk membuat per itu lebih keras. Mudah ya. Yang pertama adalah dipotong. Yang kedua adalah diganjel. Yang dipotong ini agak sulit ya. Karena ya kalau motong artinya di salah satu ujungnya nanti jadi nggak lagi,
jadi nggak imbang lagi. Jadi kalau dipasang langsung ya bisa melengkung pernya. Ada sih yang melakukan teknik ditekuk gitu ya. Tapi kan yang namanya manual nggak bisa kayak mesin betul-betul lurus gitu ya. Kalau perhatikan per itu eh, buatan pabrik yang murahan sekalipun, buatan bawaan motor ya, itu kan kelihatan. Yang bagian bawah itu mesti datar, yang atas itu datar. Ya tujuannya biar nggak gampang melengkung pernya ketika dipakai. Nah kalau dipotong susah, jadi nggak datar lagi bagian yang dipotong. Harus ada teknik nekuk-nekuk macam-macam gitu. Dan kalau suspensinya dua, ada kemungkinan jadi nggak sama panjangnya. Kalau nggak sama panjangnya juga kerasnya juga beda. Nah yang lebih mudah nggak pakai potong-potongan itu ya pakai ganjal per, sport damper, spring buffer, apalagi ya. Ya wis gitulah namanya. Kalau pakai ganjal per, ya penulis teorinya beda deh ya dengan yang apa? Dengan yang jualan spring buffernya sendiri. Versi penulis beda. Kalau menurut penulis, yang namanya sport damper spring buffer itu tujuannya adalah bikin satu lilitan itu mati nggak bisa gerak. Walau ada yang mengklaim jadi fleksibel dan macam-macam, penulis lihat itu kalau di videonya kok kelihatan nggak makin pendek ya. Kalau sesuai ngakunya kan jadi makin pendek toh. Jadi ya kayak per juga lah. Jadi memendek dan memanjang. Tapi kok penulis lihat enggak gitu ya, tetap kaku. Dan kalau katanya menyerap, ya menyerap benturan macam-macam. Energinya dibuang kemana itu? Kalau beneran menyerap ya jadinya jadi panas lah ya. Kalau jadi panas apa yang terjadi? Ya ya apa namanya? Kalau jadi panas cepat rusak lah spring buffernya itu. Kalau ya pokoknya kalau misalnya sering berubah bentuk gitu ya cepat rusak juga. Ya samalah kayak ban ya. Ban kalau cepat berubah bentuk bisa pecah kan dindingnya. Ya kayak gitulah prinsipnya, sama prinsipnya. Kalau karet, kalau yang model silikon entahlah ya. Setahu penulis kalau barang sering-sering berubah bentuk kan ya cepat rusak. Itu aja. Nanti spring buffer penulis bahas lainnya aja ya. Yang jelas penulis anggap itu pejal, nggak mudah nggak berubah nggak mengecil gitulah ukurannya. Tetap jadi per itu diganjel, bener-bener diganjel kayak diganjel kayu gitulah. Anggap aja ganjel kayu. Nah apa yang terjadi kalau diganjel? Nah bagian lilitan itu nggak bergerak.
Ini efeknya udah sama kayak motong per, dipotong cuma satu gitu ya. Apa efeknya? Efeknya per jadi makin keras. Nah, kebetulan penulis nemu rumusnya. Rumusnya turunan dari sebuah website ya. Yang intinya itu kalau ditranslasikan ke potongan per, kerasnya per yang baru itu adalah perbandingan dari panjang lilitan per aslinya dengan lilitan per setelah diganjel. Ya sama, dipotong atau diganjel sama saja lah ya. Karena yang kehitung itu adalah lilitan yang aktif, artinya lilitan yang kepake. Jadi lilitan yang mentok itu kayak yang di suspensinya PCX itu kan, yang bagian paling atas itu kelihatan nggak? Itu mentok kan. Nah, karena lilitan paling atas mentok itu nggak kehitung. Lilitan yang masih bisa gerak aja yang kehitung. Jadi lilitan yang bisa gerak itu dihitung ada jumlahnya berapa lilitan. Nah, kalau kita ganjel, maka yang satu lilitannya kita hilangkan. Kalau di suspensi penulis ini, kalau diganjel, yang apa? Yang nggak bergerak cuma satu. Jadi kan cuma satu sport damper yang penulis pakai, satu ganjel. Nah, satu ini yang kita hilangkan. Jadi aslinya kan 7. Setelah diganjel jadi cuma sisa 6 yang bisa gerak. Nah, itu yang dihitung. 7 dibagi 6. 1,16666666 gitu ya. Jadi kalau punya penulis ini diganjal sport damper ya, kerasnya jadi meningkat 16,7%. Pakai spring buffer yang itu 16,7%. Nah, kalau diganjel 2 ketemunya 7/5. Jadi makin keras 40%. Oh, banyak ya 40% itu. Wes. Itulah hitung-hitungan kasarnya ya. Jadi pakai sport damper ini efeknya akan membuat tingkat kekerasan per itu jadi berubah. Padahal itu masih ada sisanya juga. Dan kalau lihat teorinya itu kan nggak pakai preload ya, maka ukuran per ini, jadi kalau untuk boncengan nggak butuh terlalu banyak setelan preloadnya. Ya penulis harapkan kalau dipakai sendirian jadi lebih empuk juga. Ya nanti besok penulis eksperimen, penulis setel suspensinya jadi lebih empuk, terus baru penulis kasih sport damper. Nanti dilihat apakah boncengan bisa mentok atau enggak. Tapi ya untuk boncengannya agak lama. Ini masih nyoba kalau setel sport damper. Penulis juga nggak tahu ini efeknya gimana, makin kerasnya segimana juga nggak bisa memprediksi. Tapi ya mungkin ini penulis empukkan lagi satu level lah ya, atau 2 level kalau bisa, karena setelannya terlalu mepet ke atas, agak sulit nyetelnya, bentur ke bagian bawah bodi.
Jadi itu ya, untuk bikin suspensi pas ya, untuk sendirian atau untuk boncengan, lebih mending mengandalkan ganjal PR sport damper, karena bisa membuat tingkat kekerasan pernya lebih pas. Tapi tentu saja ya, ini masih eksperimen, nggak tahu apakah pakai ganjal per ini bisa bikin lebih empuk dari sebelumnya kalau dipakai sendirian. Karena bisa jadi terlalu banyak nambah ukuran pernya, terlalu banyak nambah tingkat kekerasan pernya. Ya tentu ini juga nggak berlaku untuk per yang ukurannya memang sudah pas untuk sendirian dan pas untuk boncengan. Jadi untuk sendirian mantap, empuk, untuk dipakai berdua nggak mentok. Nah, itu kalau yang itu wis yang buat suspensinya wis top ya, beneran dicoba sendiri ya, serius. Nah, yang topik kedua adalah soal bahan bisa untuk suspensi. Beli suspensi itu mudah, gampang, tinggal pilih seenaknya, sesuai kemampuan, seadanya lah. Yang ngomong ini Bro Band ya. Asalnya sih penulis niat jawab pertanyaannya Bro Ronald Cinaga. Kalau yang nggak tahu, Bro Ronald Cinaga ini akun Instagramnya Bro Ron DM. Jadi dia ini pemiliknya toko Dunia Motor atau duniamotor.com. Populer nih bro ini ya, yang dulu pernah juga nyoba pakai Eco Racing dan ternyata hasilnya negatif ya, pakai Yamaha T-Max. Ya ternyata hasilnya ya boros juga ya, pakai Eco Racing, nggak makan irit. Terus Bro Ron ini ngomong masih beli impor, kalau yang empuk pasti ya goyang-goyang. Terus nggak ngerti suspensi impor yang mana ya. Yang jelas ya, penulis ini impor juga, impor Cina. Dan impor Cina juga ya lumayan bagus lah, kalau harganya murah. 350.000 sepasang, nggak cuma satu biji toh, dapat sepasang 350.000. Kalau punya NMAX aslinya sepasang 1,3 juta, X-Max sepasang 700.000 kalau nggak salah. Iya kalau salah, soalnya nemunya angka 1,4 juta ya. Entahlah, kalau nggak salah barunya bukan 700, berapa, 800 berapa gitu, 860 berapa gitu sepasang. Separuhnya harganya suspensi X-Max. Tapi punya penulis empuk ya, sudah penulis buktikan juga, penulis sudah empukkan ini suspensi lewat di jalan beton yang sebelah kanan itu, jalan 100 lebih empuk kok, lebih stabil motornya. Ya emang kalau namanya suspensi bagus, setel empuk pun stabil. Tapi masalahnya kalau nyetel empuk dibuat boncengan berdua jadi mentok. Ini sekarang setelan empuk ini kalau dibuat berdua bakal mentok nih. Oleh karena itu ya penulis coba pakai spring buffer itu nanti bagaimana. Nah terus penulis jawab ya, enggak, lupa jawabannya, nanti penulis sertakan lah. Nah Bro Band ini nimbrung,
Yang namanya suspensi beli, ya tinggal selera lah, gampang, banyak pilihan, sudah tinggal pilih tok sesuai keinginan. Dan dia ya, si Broben ini ternyata ngasih contoh, dan sayangnya ngasih contohnya salah ya. Dia motornya Honda Beat, ngasih contohnya adalah KYB Zeto. Entah KYB Zeto yang mana ya, soalnya kalau di website resminya KYB, wah wis nggak ada perbedaan deskripsi produk satu dengan yang lainnya. Semuanya disebut double action, semuanya disebut sangat nyaman, disebut twin tube semua. Website yang nggak jelas, yang ya itu sama dengan pernyataan penulis, seperti beli kucing dalam karung, wis nggak tahu konsumen. Nah, sialnya si bro ini nggak meyakinkan argumentasinya ketika ia ngasih contoh suspensi untuk Honda Beat itu pakai KYB Zeto. Dia jelaskan KYB Zeto itu keras, jadi disebut KYB Zeto itu keras, jarak main suspensi itu pendek tapi stabil. Nah, enak dibuat apa itu, wis nanti penulis tunjukkan jawaban rincinya ya. Nah, menurut penulis ya, Broben ini termasuk yang apa ya, konsumen yang apes, konsumen yang jadi korban iklan-iklan suspensi. Dipikir semua suspensi itu nyaman, pasti kayak gitu semua ya dipikirnya. Suspensi ini keras tapi stabil banget, enak dibuat kencang. Nggak salah gitu ya. Penulis lupa, nanti penulis sertakan. Apesnya Broben ini karena penulis pernah khusus bahas artikel suspensi untuk Honda Beat, dan kebetulan yang penulis bandingkan itu adalah YSS DTG dan KYB Zeto. Itu waktu penulis belum beli YSS DTG. Penulis beli YSS DTG itu alasannya apa? Karena KYB Zeto itu jelek. Penulis saat itu nggak ngerti merek suspensi lainnya. Ride It, apa itu yang murah-murah, GP atau macam-macam. Pokoknya penulis ingin cari suspensi murah, nggak pakai tabung dan nyaman. Penulis nggak nemu, ya wes akhirnya penulis nemu YSS DTG. Itu pun belinya offline, harganya dapat agak mahal waktu itu, 450.000, padahal waktu itu online 300.000 ke bawah. Ya wis lah, soalnya penulis ditakut-takuti kalau beli online bisa dapat palsu gitu ya, takut penulis beli offline dapat baru, memang dipasang, waduh beneran wis, itu wis nyaman banget lah ya, dipakai berdua itu kayak naik sedan. Honda Beat suspensi yang ancur-ancuran kayak gitu dikasih suspensi YSS DTG jadi kayak sedan rasanya, dan kerasa banget. Jadi suspensi depannya itu terlalu keras ya, dari asalnya suspensi depan kerasa paling empuk, jadi yang paling nggak enak, goncangannya jadi kacau banget yang depan. Yang belakang wah empuk, jalan paving yang kayak biasa penulis lewati itu, yang sebelah belakang sana itu nyur gitu, kayak nggak kerasa goncangannya.
Wah, enak banget. Jalan paving sini belas nggak kerasa pavingnya, kayak merasa lewat jalan rata. Terus penulis pakai kencang, pernah pakai ke kantor, jalan ya gaspol lah ya. Gaspolnya itu di pedo 100, walau mungkin aslinya mungkin 95 atau 92 gitu. Wah, wis beda banget dengan sebelumnya. Sebelumnya itu wah, lewat bagian yang kreteng-kreteng itu sampai kayak ngerem gitu motornya. Jalan 70 tiba-tiba belakang kocak gak karu-karuan sambil kecepatannya pelan jadi 60. Itu gas konstan itu, nggak lepas gas itu. Kecepatan langsung turun sendiri. Begitu sudah ganti YSDTG, bres, gak kroso, enak empuk. Cuma waktu itu penulis belum ngerti ganjal stoppernya beat, jadi ya kurang maksimal, tapi enak wis weres gitu. Nah ternyata si bro band ini ngasih contoh Zeto, jauh. Zeto itu keras, ngaku sendiri keras, suspensi travel pendek. Nah sebenarnya menurut penulis bukan suspension travelnya pendek, karena penulis pernah lihat gambarnya online atau apa, normal kok jarak mainnya itu sama-sama sekitar 8 cm, normal, bukan pendek. Nah yang membuat Mas Ben ini merasa pendek itu bukan karena pendek beneran, tapi karena ya begitulah perilaku suspensi merek Jepang. Itu suspensi KYB Zeto itu biasanya hambatan shocknya lebih baik daripada punya pabrik. Efeknya apa? Efeknya jadi mudah mentok, karena ya sama dengan yang bawaan pabrik, dihambatnya cuma searah, cuma arah ribon toh. Dan karena dihambat cuma searah dan hambatannya digedekan, makin lama ya makin pendek. Karena apa? Waktu ketekan baliknya lagi susah, lebih susah daripada bawaan pabrikan. Akhirnya makin lama makin pendek, akhirnya mentok. Kalau sudah mentok hancur-hancuran lah. Kayak diganti tongkat besi lah suspensinya. Jadi ngomong keras kayak gitu, ya wis sudah terbukti lah si Mas Ben ini termasuk orang yang ketipu, jadi korban. Jadi beli suspensi itu nggak gampang. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.